Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar materi ketujuh, yaitu ketika kehidupan telah berhenti. Mari anak-anak kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilman warzuqni fahma. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Meyakini adanya hari akhir dengan benar. 2. Menumbuhkan sikap gotong royong dan mawas diri sebagai bentuk keimanan kepada hari akhir dengan benar. 3. Menjelaskan makna iman kepada hari akhir dengan benar. Yang keempat, menceritakan perjalanan peristiwa hari akhir dengan benar. Dan yang kelima, menemukan hikmah beriman kepada hari akhir dengan benar. Adapun materi pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah 1. Makna hari akhir. Yang kedua, macam-macam hari akhir. Yang ketiga, tanda kecil dan besar hari akhir. Yang keempat, kejadian hari akhir. Dan yang kelima, hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, anak-anak, tahukah kalian apa itu makna hari akhir? Hari akhir adalah hari berakhirnya kehidupan di alam dunia. Pada hari itu, alam semesta dan seluruh isinya akan mengalami kehancuran. Semua benda mati akan hancur dan semua yang bernafas akan mati. Biasanya hari akhir disebut juga sebagai hari kiamat. Jika tadi kita sudah belajar makna hari akhir, kali ini kita akan mempelajari makna iman kepada hari akhir. Apakah anak-anak ada yang tahu apa arti iman kepada hari akhir? Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Iman kepada hari akhir artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa suatu saat akan datang satu hari di mana kehidupan berakhir. Mengimani hari akhir berarti juga meyakini sepenuh hati adanya pembalasan amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Kita lanjutkan lagi anak-anak tentang dalil Al-Quran mengenai terjadinya hari akhir. Hari akhir pasti akan datang, namun tidak seorang pun yang dapat mengetahui kapan datangnya. Bahkan para nabi dan rasul sekalipun tidak dapat mengetahui kapan datangnya hari akhir. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui kapan hari akhir itu akan datang. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 7, yang artinya, dan sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan semua orang di dalam kubur. Macam-macam hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah hancurnya sebagian alam. Contohnya, kecelakaan, orang yang meninggal, bencana alam, dan orang yang sakit. Sedangkan kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta dengan segala isinya.
Kita lanjutkan lagi anak-anak tentang tanda-tanda kecil hari akhir. 1. Meluasnya perbuatan maksiat. 2. Jumlah wanita lebih banyak dibanding laki-laki. Ketiga, ilmu agama tidak dianggap penting lagi. Dan yang keempat, banyaknya fitnah dan kerusakan moral. 5. Banyak terjadi bencana alam. Dan yang keenam, banyak alim ulama yang meninggal dunia. Adapun tanda-tanda besar hari akhir adalah 1. Matahari terbit dari arah barat. 2. Lenyapnya Al-Quran dari mushaf dan hati. 3. Rusaknya Ka'bah di Mekah. 4. Munculnya Dajjal. Yang kelima, turunnya Imam Mahdi atau Nabi Isa alaihi salam. Dan yang keenam, keluarnya Yajuj dan Majuj. Kejadian hari akhir. Setelah bumi hancur lebur, dimulailah kehidupan di akhirat. Dimulai dari tahap pertama yang disebut alam barzah atau alam kubur. Alam barzah adalah batas antara alam dunia dan alam akhirat. Manusia yang sudah meninggal menunggu datangnya hari kiamat di alam barzah. Keadaan seseorang selama di alam barzah pun tergantung amal perbuatannya selama di dunia. Setelah kiamat tiba, manusia akan melalui perjalanan panjang menuju alam akhirat. Adapun tahapan kehidupan di alam akhirat yaitu 1. Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan manusia, di mana pada hari itu semua makhluk akan dibangkitkan kembali dari alam kubur. Yang kedua, Yaumul Mahsyar atau hari perkumpulan manusia. Pada hari itu merupakan hari berkumpulnya semua makhluk hidup untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan selama hidup di dunia. Yang ketiga, Yaumul Hisab atau hari perhitungan, di mana pada hari itu seluruh amal perbuatan manusia di dunia akan dihitung. Yang keempat adalah Yaumul Mizan atau hari penimbangan, hari di mana semua amal manusia akan ditimbang. Dan yang kelima adalah Yaumul Jaza atau hari pembalasan. Pada hari itu merupakan hari pembalasan semua amal manusia. Bagi yang beriman dan bertakwa akan diberikan balasan surga, dan yang lebih banyak amal keburukannya akan dibalas neraka. Nah, anak-anak, materi selanjutnya adalah hikmah beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir mengandung banyak hikmah bagi kehidupan manusia, antara lain 1. Meningkatkan iman dan takwa. 2. Bersikap rendah hati atau tawadhu. 3. Meningkatkan semangat belajar dan bekerja. Yang keempat, membiasakan hidup penuh tanggung jawab. Dan yang kelima, meningkatkan kesadaran untuk berbuat baik. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ketika kehidupan telah berakhir adalah keyakinan kepada hari akhir mendorong seorang muslim untuk selalu meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik terhadap sesama, dan menjalani kehidupan dengan penuh tanggung jawab. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran kita pada hari ini mengenai materi ketika kehidupan telah berhenti sudah selesai. Namun sebelum ditutup, mari kita bersama-sama membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila
warzuqna ijtinabah. Amin. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat membawa manfaat. Terima kasih sudah menyimak video tentang ketika kehidupan telah berhenti. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.